Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnaini Deli Maulana SPD. Calon Guru Penggerak, CGP, Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara tahun 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4. Selamat menyimak. Koneksi antar materi adalah penguasaan pemahaman seorang calon guru penggerak terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi akhir. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari. Berikut ini merupakan materi yang sudah saya pelajari dalam modul 1. Pertama, modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan nasional sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua, modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, modul 1.3 memaparkan tentang visi guru penggerak. Keempat, modul 1.4 menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Penjelasannya sebagai berikut. Modul 1.1. Filosofi KHD yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan saya sebagai seorang pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Sekolah diibaratkan seperti lahan pertanian untuk bercocok tanam. Guru diibaratkan layaknya seorang petani dan murid diibaratkan seperti benih. Modul 1.2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul ini membahas juga menggali, mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Secara lebih khusus, nilai peran guru penggerak terwakili dari nilai dan peran guru penggerak diantaranya. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Menjalin kolaborasi antar guru, dan 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3. Visi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh seseorang atau suatu lembaga, instansi, organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Visi seorang guru penggerak dapat terwujud apabila guru tersebut dapat menerapkan nilai-nilai dan perannya serta visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Modul 1.4. Budaya positif adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Budaya positif meliputi 6 hal sebagai berikut. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol, dan 6. Segitiga restitusi. Berikut ini pembahasan tentang 6 hal budaya positif di sekolah sebagai berikut. 1. Paradigma stimulus respon. Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Dalam teori stimulus respon terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip teori stimulus respons menyatakan bahwa, apabila stimulus memberikan akibat yang positif, atau memberi reward maka respons terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. 2. Konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. 4. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup.
2. Kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. 2. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan kelompok di mana kita bersosialisasi. Ketiga, penguasaan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dapat membuat perbedaan, dapat membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Keempat, kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, DLL, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Selama ini, apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. 1. Penghukum. Penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. "Bapak sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Berapa kali sudah Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat hal seperti ini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak setesu ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan, dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. 4. Manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Budaya positif, keenam. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 3 tahapan segitiga restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. 2. Validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.